Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Komite Pembelajar yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu yang saat ini berada di Komite Pembelajar dari Sekolah Penggerak yang berada di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini alhamdulillah saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semua selaku komite belajar ya, dan sesuai dengan surat tugas yang saya dapatkan, dan hari ini saya akan bisa bertatap muka, bisa maya lah dengan Bapak Ibu, walaupun kondisi saat ini kondisi masih pandemi, kita tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa bertatap muka, namun demikian mudah-mudahan ini tidak jadi hal penghalang di antara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, suaranya apa ya? Baik, saya besarkan dulu Pak. Jelas Bapak Ibu suaranya? Jelas, Jelas, oh, jelas Pak. Baik, kalau jelas kita lanjutkan. Bapak Ibu, sebelum kepada rencana yang akan kita laksanakan di kegiatan pendampingan ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Abdul Syukur. Saya sehari-hari adalah sebagai pengawas di jenjang SMA, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah di kegiatan ini saya mendapat tugas untuk mendampingi sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak. Minimal adalah dalam 1 tahun pertama, maksimal nanti mungkin ke depan mudah-mudahan bisa berlanjut untuk 3 tahun berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya hanya ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh yang sebelumnya, yaitu dari pelatih ahli interim, gitu ya. Nah, hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu, khususnya adalah yang kaitannya dengan proses pembelajaran paradigma baru, gitu ya. Nah, oleh karena itu, terima kasih ini kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Muhammad Arif Susanto, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di tengah-tengah komite pembelajar. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas, Bu Fitro Tuniswah, yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan hari ini. Juga begitu kepada Ibu Fatim, yang merupakan perwakilan, barangkali kalau Ibu Fatim ya, Bu Fatim, perwakilan dari guru-guru yang sudah mengikuti diklat komite pembelajar. Saya percaya ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sekolah Bapak Ibu sudah bisa atau sedang mencoba berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang kaitannya dengan sekolah penggerak ini. Bapak Ibu, mohon izin saya untuk men-share materinya Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ada sedikit kendala. Bapak Ibu sudah tampak, kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Sambut Pak, sudah Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nah terkait dengan ini nggak bisa ini ya. Bentar Pak, kayaknya ini nggak bisa gerak nih PPT saya. Bentar Pak, saya ganti.
Pak. Mohon maaf, Mas. Sebentar Pak nih. Nah, kendala dikit. Baik, Bapak Ibu, ini kaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana peran komite pembelajar, mulai dari kepala sekolah, pengawas dan guru, gitu ya. Bapak Ibu, di kegiatan ini nanti ada dua hal yang ingin saya dapatkan dari Bapak Ibu semua, baik peran Ibu Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah maupun sebagai guru gitu ya, dalam kegiatan melaksanakan proses pembelajaran dengan paradigma baru ini ya. Nah, di awal ini Bapak Ibu, saya ingin mencoba mendengarkan pengalaman Pak Arif dari kepala sekolah yang kaitannya dengan peran Bapak sebagai kepala sekolah di dalam melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru ini. Ya. Barangkali silakan Pak Arif untuk menyampaikan hal-hal yang Pak Arif laksanakan sebagai kepala sekolah di dalam kegiatan pembelajaran dengan paradigma. Maka Pak Arif. Terima kasih Pak Syukur atas waktu yang diberikan. Berdasarkan pengalaman kami menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah, dari Bapak Ibu Guru ini banyak yang antusias, semangatnya cukup luar biasa dalam menyambut hal ini. Namun ada beberapa masalah Pak, salah satunya adalah bagaimana Bapak Ibu Guru ini masih kesulitan dalam mengembangkan CP. Jadi di awal tahun sebenarnya kita sudah menyusun tapi tidak optimal, jadi selalu kita lakukan pembenahan-pembenahan. Mungkin apakah hal semacam itu juga bisa dibenarkan Pak Syukur, jadi cost-nya itu kita benahi dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang menjadi masalah di sekolah kami Pak Syukur dalam menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin saat ini cukup itu Pak Syukur yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada apa-apa saya langsung sampaikan ke Bapak, baik dalam forum semacam ini ataupun WA ataupun di grup yang sudah Pak Syukur buat. Terima kasih Pak Syukur atas waktu yang diberikan. Mohon maaf Pak, masih di mute. Mohon informasi berikutnya Pak Arif. Kalau tadi kan Bapak menyampaikan ada hal-hal yang memang masih dianggap kurang lah ya. Kalau Bapak terkait dengan bagaimana guru-guru memahami atau mengembangkan CP menjadi ATP gitu Pak ya. Atau juga tadi kaitannya dengan kos yang sampai saat ini mungkin kosnya belum selesai gitu Pak ya. Benar Pak. Ini masih bergerak terus Pak, masih tumbuh gitu kan untuk menjadi kurikulum. Namun kira-kira bagian mana Pak dari pembelajaran dengan paradigma baru ini yang di sekolah Bapak, teman-teman guru di lapangan sudah bisa melaksanakan dengan cukup baik gitu Pak? Apakah misalnya dalam pelaksanaannya, dalam proses pembelajarannya, misalnya siswa jadi antusias atau seperti apa gitu Pak? Dalam proses pembelajarannya Pak, dengan paradigma baru ini kita melihat ada perbedaan cara belajar siswa. Yang dulunya siswa kami itu pasif Pak, lebih bergantung kepada guru. Namun sekarang melalui pembelajaran dengan paradigma baru ini, siswa kita itu menjadi aktif, semangat karena Bapak Ibu guru banyak yang mengembangkan model pembelajaran itu sesuai kebutuhan anak-anak, sesuai gaya belajar anak-anak, sesuai gaya belajar peserta didik. Jadi lebih hidup ini yang sebagai satu perubahan yang positif menurut saya Pak Syukur. Oke, terima kasih Pak Arif.
Artinya dengan sekolah penggerak ini luar biasa gitu Pak ya. Ada Luar perubahan yang biasa. signifikan. Ya, itulah yang Semangatnya. alhamdulillah, itulah yang memang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah, ini sebuah pengalaman yang luar biasa dari Bapak sebagai kepala sekolah yang memimpin di sekolah tersebut, gitu Pak. Berikutnya, saya ingin konfirmasi juga nih langsung ke Ibu gurunya. Silakan Bu Patim. Barangkali apa saja yang sudah, kalau tadi Pak Kepala Sekolahnya mengatakan anak-anak yang tadinya belajarnya agak pasif sekarang lebih antusias. Bagaimana menurut Ibu di kelas gitu atau di lapangan sendiri? Baik Pak Syukur, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin Pak Arif di kita untuk menyampaikan pengalaman saya sebagai guru mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa untuk saat ini, kebetulan ini ya Pak ya, saya ngajarnya di bidang studi matematika. Memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, awalnya secara pribadi saya mengalami kesulitan pada saat menjabarkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran yang lebih detail. Tetapi kemudian karena ada diskusi, berkolaborasi dengan teman-teman guru bidang studi matematika yang lain, akhirnya kami bisa merumuskan begitu ya dengan lebih baik setiap capaian pembelajaran itu kemudian kami turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, setelah menurunkan ke tujuan pembelajaran, kami bekerja juga secara kolaborasi untuk menyusun modul ajar Pak Syukur. Begitu juga dengan assessment-nya. Sejauh ini kami merasa memang masih harus terus belajar begitu ya, mengimplementasikan paradigma pembelajaran baru, tetapi alhamdulillah sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, memang tidak mudah prosesnya untuk peserta didik terutama, tetapi ini menjadi hal baru yang menarik untuk mereka. Jadi awalnya mereka biasanya itu saya kalau di pembelajaran sebelumnya saya menjelaskan materinya begitu ya, kemudian saya berikan contoh-contoh soal. Nah sekarang saya lebih kepada memberi mereka hanya pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu ya, yang mengarah pada konsep, kemudian menyiapkan lembar kerja yang harus mereka diskusikan bersama-sama. Nah, pada saat mengerjakan lembar kerja itulah mereka harus mencari informasinya sendiri, tidak boleh mengandalkan dari saya begitu ya. Kemudian bisa dari buku yang sudah disiapkan atau boleh dari referensi yang lain. Nah, awalnya memang susah ya melatih mereka berdiskusi karena memang belum terbiasa, tapi setelah bulan kedua alhamdulillah mereka sudah lebih baik, kemampuan berdiskusinya, komunikasinya juga lebih baik. Dulu ada anak saya itu namanya Ahmad itu, dulu dia pemalu ya, tetapi dengan proses yang konsisten di diskusi kelompok, temannya memberikan kesempatan kepada dia untuk menjadi presenter, menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang dia lebih berani menyampaikan pendapatnya. Kalimatnya juga sudah mulai tersusun, kemudian yang disampaikan juga lebih dengan bahasanya sendiri, tidak dengan bahasa yang saklek rumus-rumus begitu. Nah, kemudian untuk yang belum masih di tahap rencana ini di profil pelajar Pancasila, karena berdasarkan diskusi kita beberapa waktu yang lalu, rencananya ini kan diletakkan di akhir begitu Pak Mir, sehingga masih dalam proses penyusunan begitu. Kami dengan teman-teman juga menyusun di tahap perencanaan, jadi masih dalam proses diskusi Pak. Siap. Oke. Makasih Bu Patim ya. Terima kasih memberikan penjelasan yang sudah Ibu lakukan di
awal tahun di semester 1 ini, karena memang kan ini baru semester pertama Bu ya, kegiatan penggerak, jadi masih hal yang wajar Bu, sesuatu yang baru tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sekolah Bapak Ibu sudah luar biasa gitu kan. Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan, ketika ada hal-hal yang masih dianggap bingung, Ibu dan Bapak di sekolah Bapak Ibu sudah luar biasa, sudah mencoba untuk membuat MGMP mapel gitu kan di sekolah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan gitu kan. Dan inilah barangkali yang kita harapkan supaya memang proses pembelajarannya nanti ke depan jauh lebih baik. Tetapi kami senang memang tadi ada perubahan yang luar biasa nih dari peserta didik gitu kan. Jadi proses pembelajarannya lebih terpusat pada peserta didik. Seperti itu mungkin Bu Patim ya. Iya, betul Pak. Ya, baik. Satu lagi saya mohon ini informasi barangkali dari Ibu pengawas nih, Bu Fitrotul Misbah ya, kaitan dengan peran Ibu sebagai pengawas sekolah dalam membimbing sekolah-sekolah binaannya yang saat ini sudah masuk ke dalam program sekolah penggerak. Kalau boleh saya tahu ada berapa sekolah Bu yang di wilayah binaan Ibu yang masuk? Iya. Oke, terima kasih Pak Syukur. Ya. Saya sangat berterima kasih sekali ada momen di mana kami didampingi oleh Pak Syukur. Kebetulan kami membimbing ada 5 sekolah, Pak. Wah, luar biasa ini 5 sekolah ya. Iya. Ya, silakan Bu. Iya, ini kebetulan sekolah ini sangat maju sekali, Pak. Kalau boleh saya sedikit menceritakan begitu, nggih. Ya. Saya sebagai pengawas, saya sudah kemarin tahap pertama kita sudah menyamakan persepsi terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Ya. Kemudian sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah dan Bu Fatim sebagai wakil guru tadi bahwa sudah mulai disusun modul ajar yang berbasis paradigma baru. Tentu itu upaya yang luar biasa Pak. Kepala sekolah mampu memberikan dorongan atau motivasi agar guru fokus di dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan paradigma baru. Salah satunya dengan wujud bagaimana proses pembelajaran itu yang berpusat pada murid. Nah, itu sudah mulai disusun modul ajar yang mengakomodir semua kebutuhan yang Merdeka Belajar. Lalu kemudian sekolah ini juga sudah menentukan dan mengidentifikasi potensi anak didik. Sehingga tadi Bu Fatim sebagai guru menyampaikan bahwa sudah ada pertanyaan pemantik di dalam rencana pembelajaran yang telah disusun, kemudian guru sudah menerapkan berbagai asesmen, terbukti dari lembar kerja yang kami cek itu juga menyesuaikan dengan paradigma baru, di mana lembar kerjanya itu kemudian mengajak anak itu untuk mulai berani berpendapat, mulai kemudian dia mulai ada percaya diri dan lain sebagainya. Hal tersebut membuktikan bahwa paradigma baru sudah mulai diadopsi di sekolah ini. Nah, itu kami berpandangan bahwa di sini peran kepala sekolah untuk memotivasi guru dalam merefleksi memperbaiki aktivitas pembelajaran itu sudah dilakukan dengan baik. Sehingga nanti dengan kehadiran Pak Syukur sebagai pelatih ahli, kami kolaborasi ini berharap agar nantinya komite pembelajaran baik itu dari pengawas, kepala sekolah maupun guru ini mampu mewujudkan pembelajaran paradigma baru ini lebih baik lagi. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa profil pelajar di sini kan masih dalam tahap perencanaan, jadi mohon nanti bimbingannya Pak Syukur. Ya, insya Allah Bu. Nggih, matur nuwun. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Fitrotul Misbah, Ibu sebagai pengawas luar biasa. Ada 5 sekolah di wilayah binaan Ibu ya. Ini kayaknya rekor ini Bu, 5 sekolah. Luar biasa. Begitu hebatnya Ibu membina sekolah-sekolah yang ada di wilayah. Sedangkan kan kalau di SMA itu kan minimal aja Bu ya 7 gitu kan sekolah. Kalau Ibu punya 12 20 sekolah, ini jarang sekali terjadi Bu ya, tapi Ibu luar biasa pengawasan. Ini fenomena langka ya Pak. Iya, fenomena langka Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih
saya sudah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai pengawas, ya, yang luar biasa. Ternyata penerapan pembelajaran dengan paradigma baru pada dasarnya, kalau saya boleh simpulkan, di sekolah Bapak Ibu ini sudah berjalan, ya kan? Hanya memang masih ada kelemahan-kelemahan, ya. Seperti tadi dari Pak Arif, bagaimana teman-teman guru tentang capaian pembelajaran begitu ya, yang perlu dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran, dari alur tujuan pembelajaran. Barangkali ini perlu tetap disamakan persepsinya ya. Dan tadi pun, tetapi alhamdulillah dari Bupati selaku gurunya sudah berusaha gitu ya, sudah berusaha untuk membuat komunitas praktisi lah di sekolah Bapak Ibu sebagai guru mata pelajarannya. Dan dari Ibu pengawas tadi, dari Ibu Petrotun, luar biasa. Bahkan ini dikatakan sekolah yang luar biasa, yang hebat gitu kan. Mudah-mudahan nanti memang ini menjadi sesuatu yang terbaik untuk di kota Bapak Ibu semua gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang ke depan akan menjadi bahasan kita bersama gitu kan. Bagaimana guru mengembangkan capaian pembelajaran gitu ya. Bagaimana guru membuat alur tujuan pembelajaran. Guru membuat modul pembelajaran, menerapkan asesmen gitu kan. Kita tahu bahwa asesmen yang sekarang yang luar biasa adalah asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif yang selama ini barangkali masih kurang diperhatikan oleh Bapak Ibu di lapangan. Ya, nah itu hal-hal yang ke depan akan coba saya selaku pelatih ahli akan mencoba mendiskusikan dengan Bapak Ibu semua. Terus terang saja Bapak Ibu, kami sebagai pelatih ahli itu bukan sesuatu orang yang luar biasa yang hebat tahu segala-galanya, tidak. Tentunya kita akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu bagaimana kita mencoba menggerakkan sekolah penggerak ini jauh lebih baik ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang nanti akan kita coba bahas Bapak Ibu ya ke depan dalam pertemuan-temuan ke depannya, yang mungkin hal-hal lainnya yang akan ada hal-hal lain yang mungkin kalau saat ini karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu sekarang waktunya hanya 20 menit gitu ya untuk pertemuan hari ini, jadi sangat terbatas. Mungkin masih banyak hal-hal yang belum Bapak Ibu ungkapkan, saya percaya itu belum Bapak Ibu ungkapkan dalam kesempatan sore hari ini gitu ya. Namun demikian, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini bisa membuahkan hal yang luar biasa, yang bagus untuk kemajuan pendidikan, khususnya untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu, yaitu di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu disampaikan, silahkan. Mungkin dari Bapak Ibu, baik dari Pak Kepala Sekolah, dari pengawas, atau dari Ibu gurunya, silahkan. Kalau ada yang perlu disampaikan, tambahannya, maka. Pak sudah, kayaknya Pak, saya sudah Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Bapak Tim, dari gurunya sudah cukup? Sementara cukup Pak. Oh, cukup. Dari Ibu pengawas, cukup juga? Iya Pak, mungkin ada yang saya tambahkan sedikit Pak. Mohon nanti kita rencanakan agenda berikutnya untuk memberikan coaching atau pelatihan kepada guru-guru untuk menyusun capaian pembelajaran gitu Pak ya, supaya kemudian mereka terbantu Pak. Iya, matur nuwun. Terima kasih. Nah, ini hal yang bagus Bu. Ya, nanti akan kita susun rencana kerja kita, karena saya pun tetap harus berkolaborasi dengan komite pembelajar, khususnya dengan Pak Arif, Bupati, dan Ibu ya, sebagai pengawas sekolah. Karena kapan apa materi yang perlu kita bahas bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mohon maaf kalau saya mengganggu Bapak Ibu semua gitu kan. Yang mungkin kalau sore hari ini biasanya untuk istirahat, sekarang harus bertatap maya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi ya. Saya istirahat, sekarang masih ada di kantor mungkin, atau memang dengan kegiatan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun demikian mudah-mudahan upaya-upaya kita yang sudah dilakukan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang bisa meningkatkan kemajuan
pendidikan di negara kita. Saya kira Amin, itu amin. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur. Ya, sampai jumpa lagi Pak Syukur dalam agenda berikutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya coba ambil dulu gambarnya ya. Oh ya, Oke boleh. Pak, siap. Nah, dengan posenya Pak Arif. Bentar Pak, Bu. Sudah belum ya? Sudah Bu. Sudah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup Bapak Ibu ya. Nih Pak, monggo. Terima kasih ilmunya Pak. Terima kasih Pak sudah membimbing kami.